Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam gerakan koperasi, salam bahagia selalu untuk seluruh aktivis koperasi di Indonesia. Jumpa kembali dengan Nurmansyah Project 19. Kita hari ini khusus membahas koperasi Desa Merah Putih. Setelah keluar Impres nomor 9 tahun 2025 lalu, yang isinya tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh Indonesia, yang konon kabarnya mencapai jumlah yang cukup signifikan, 80.000 koperasi merah putih, koperasi desa atau kelurahan merah putih yang akan didirikan di seluruh Indonesia. Sangat luar biasa. Rekan-rekan yang penggerak koperasi yang saya hormati, yang perlu kita garis bawahi adalah pembentukan niat baik koperasi desa merah putih atau koperasi desa kelurahan merah putih adalah untuk mengangkat ekonomi kerakyatan yang notabene menjadikan tulang punggung dari gerakan perekonomian. Di penghujung bulan Mei ini, seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia berlomba-lomba untuk membentuk koperasi desa atau kelurahan merah putih. Banyak hal yang harus kita cermati dari pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih ini. Terutama di bidang hal yang paling mendasar adalah cara pembentukannya. Juklaknya menyatakan bahwa melalui musyawarah desa yang isinya diantaranya adalah perangkat desa, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan melibatkan banyak kalangan yang ada di daerah tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana tata cara pemilihan ketua, pengurus, pengawas di koperasi desa kelurahan merah putih ini. Oke, kita bahas satu persatu tentang fundamental atau dasar-dasar kita dalam membentuk pengurus atau pengawas dari koperasi desa atau kelurahan merah putih ini. Yang patut kita cermati adalah ada juklaknya nomor 33 tahun 2025 ini tentang tata cara pembentukan pengurus atau pengawas dari koperasi desa merah putih ini. Kita bisa lihat terkait tentang calon-calon tata cara atau calon pengurus dan pengawas koperasi desa merah putih ini. Yang pertama adalah dasar penilaiannya. Dasar penilaian itu meliputi dari integritas. Integritas dari calon pengurus atau pengawas di koperasi desa atau kelurahan merah putih ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki persyaratan yang cukup fundamental tentang kompetensi dari seorang calon pengurus dan pengawas koperasi. Minimal tahu tentang jati diri koperasi, peran fungsi koperasi, dan tentunya yang paling mendasar adalah bagaimana menjalankan roda organisasi koperasi itu sendiri. Kompetensi ini menjadi hal yang sangat penting untuk calon pengurus dan pengawas. Kita mungkin masih ingat Permen nomor 8 tahun 2023 tentang persyaratan menjadi pengurus, persyaratan menjadi pengawas. Itu harus punya standar kompetensi khusus, uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Apakah itu sudah terakomodir dari sekian banyak calon pengurus dan pengawas koperasi desa merah putih ini? Ini menjadi tanya besar karena yang saya lihat di pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih ini mengejar kuantitas, kualitas jadikan nomor 2. Terbentuk dulu baru diberikan pemahaman tentang koperasi. Ini hal yang keliru.
dan tidak pada siogianya. Dan ini merupakan celah bagi koperasi itu sendiri untuk menghadapi polarisasi bisnis atau polarisasi keuangan ke depannya. Tentu ini sangat beresiko. Yang idealnya adalah dibentuk dulu standar kompetensinya. Bakal calon direkrut dari masing-masing kelurahan atau desa, itu direkrut dulu yang berpotensi. Diberi pelatihan khusus tentang perkoperasian yang tentunya berstandar BNSP. Diberi dulu pembekalan, bimbingan teknik tentang perkoperasian itu sendiri. Setelah seluruh kelurahan, seluruh desa di 80.000 seluruh Indonesia sudah melakukan itu akan kita sudah punya resource yang bagus tentang bagaimana menjalankan amanah Inpres nomor 9 tahun 2025 ini tentang koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini. Itu akan lebih mudah ketimbang kita membentuk dulu koperasi di masing-masing kelurahan atau desa, koperasi desa Merah Putih atau kelurahan Merah Putih dibentuk dulu, dicari pengurusnya, dicari pengawasnya, tapi ya itu lagi, kompetensi dari pengurus dan pengawas ini menjadi satu pertanyaan yang sangat besar. Rekan-rekan penggiat koperasi di seluruh Indonesia, ini tentu menjadi satu catatan tersendiri. Niat baik pemerintah dalam hal ini membuat hidup bergairah berkoperasi, tapi tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, kompetensi dari pengurus dan pengawas itu sendiri. Karena calon pengurus dan pengawas harus memiliki kemampuan teknis tentang perkoperasian, manajemen koperasi, keuangan, tentunya hukum daripada koperasi itu sendiri. Yang kedua adalah tentang bagaimana kepatuhan. Calon pengurus dan pengawas harus memiliki kompetensi yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan perkoperasian. Ini tentu tidak sembarang, karena memang koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini merupakan satu terobosan breakthrough dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Tentunya rekan-rekan sekalian, bagaimana komitmen pengurus dan pengawas atau calon pengurus dan calon pengawas yang belum terbentuk, ini penting kami utarakan adalah untuk bagaimana komitmen mereka terhadap pengembangan koperasi yang sehat, tentunya berkelanjutan. Jadi ini yang jadi penting. Setelah dibentuk, setelah ada pengesahan dari notaris dan sebagainya, sudah terkumpul bagaimana untuk mengembangkan sustainable, keberlanjutan terhadap koperasi itu sendiri. Alangkah baiknya di kelurahan atau desa di seluruh Indonesia bisa melihat potensi masyarakat atau warganya yang benar-benar mengerti tentang perkoperasian. Ini tentunya tidak sulit, karena memang pemerintah dalam kelurahan desa bisa melihat keaktifan dari warganya, apakah dia pernah terlibat dalam satu koperasi atau pernah mengurusi koperasi atau dan sebagainya, atau pengalaman. Itu menjadi hal yang sangat penting, karena dengan adanya pengalaman dari calon pengurus atau pengawas, setidak-tidaknya mereka pernah bergelut di bidang perkoperasian. Minimal bagaimana dia bisa membaca laporan keuangan yang baik, mentransformasi, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Tentu hal ini menjadi poin tersendiri bagi rekan-rekan calon pengurus atau pengawas di
koperasi desa atau kelurahan Merah Putih pengawas itu mempunyai background pendidikan tentang perkoperasian. Ini dibuktikan dari mereka-mereka yang telah mengikuti baik itu BIMTEK, bimbingan teknis, baik itu pendidikan dasar perkoperasian 1, pendidikan perkoperasian dasar 2, pendidikan koperasian dasar 3, dan pendidikan koperasi dasar 4. Ini sangat penting karena menjadi satu persyaratan yang ditentukan sendiri oleh Permen nomor 8 tahun 2023 itu, bahwa setiap pengurus pengawas harus pernah minimal mengikuti bimbingan teknik atau bahkan pernah tersertifikasi kepengurusan atau pengawas atau pengelola, dalam hal ini karyawan koperasi itu sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah setelah itu semua terkumpul, baik di kelurahan, baik itu di desa, calon-calon pengurus dan pengawas, itu bisa dilakukan fit and proper test yang dilakukan oleh independen. Dalam hal ini mungkin kalau di kabupaten kota ada dinas koperasi, di provinsi juga ada dinas dan koperasinya. Ini lebih fair dites calon pengurus dan pengawas koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini. Ini hal yang wajib sebenarnya, karena hasil tes itu menentukan bahwa si A, si B, dan si C itu berkompeten dalam hal koperasi. Ini yang harus menurut saya harus menjadi hal yang utama. Jadi mohon maaf, tidak hanya asal tunjuk atau tidak hanya kenal atau dan lain sebagainya, tapi benar-benar musyawarah yang di desa atau di kelurahan itu sudah ada orang-orang bakal calon yang berhak menjadi ketua pengurus atau pengawas yang telah melalui uji kompetensi juga fit and proper test itu. Jadi hal yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana untuk mengembangkan sumber daya manusia, baik pengurus, pengawas, maupun pengelola koperasi itu sendiri. Oke, sahabat koperasi, demikian dulu ya. Nurmasa Project menyampaikan tentang bagaimana sih untuk pembentukan ketua pengurus atau pengawas di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini. Yang perlu kita tekankan, jangan tergesa-gesa tentang kuantitas. Dibentuk dulu 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tapi sekali lagi, bagaimana kompetensi dari pengurus, pengawas, bahkan pengelola dalam hal ini karyawan koperasi desa Merah Putih itu bisa berkolaborasi, bisa menjalankan amanah yang mulia ini. Itu saja dari kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam gerakan koperasi Indonesia hebat. Banyak hal yang mereka mempelajari dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini, terutama dari pola bisnis di daerahnya masing-masing. Ini perlu untuk dijadikan satu guidance bahwa pembentukan koperasi Merah Putih ini tidak hanya asal bentuk, tetapi bisa menjadi benar-benar menjadi bagian dari penggerak ekonomi kerak. Alhamdulillah selesai sudah bincang-bincang sore kita ya. Jadi tergelitik juga sih kita mengungkapkan pendapat ini, karena memang di balik tugas mulia dari tujuan mulia dari Inpres nomor 9 tahun 2025 ini tentang pembentukan atau percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini, tentunya ini niat baik pemerintah harus kita dukung
untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah keberlangsungan, sustainable program ini, program mulia ini, tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni tentang perkoperasian, ini akan sulit terrealisasi. Salam gerakan koperasi, salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.